Di banyak kota, kucing jalanan biasanya bersembunyi di gang kecil, di bawah mobil, di belakang restoran, di tempat yang tidak terlalu terlihat manusia. Tapi di Istanbul, kucing tidak terlihat seperti tamu. Mereka terlihat seperti pemilik kota. Ada yang tidur di kursi kafe, ada yang duduk di tangga masjid, ada yang santai di atas motor, ada yang menatap Bosforus seolah sedang memikirkan masa depan peradaban. Ada juga yang masuk toko, duduk di karpet, lalu diperlakukan seperti pelanggan lama. Di Istanbul, kucing bukan pemandangan kecil. Mereka adalah bagian dari ritme kota. Ketika matahari terbit di atas selat Bosforus, kucing-kucing mulai muncul di antara batu, dermaga, pasar, dan halaman masjid. Mereka berjalan di antara manusia tanpa terlihat takut. Mereka tidak selalu punya satu pemilik, tapi sering punya banyak orang yang mengenal mereka. Ada warga yang menaruh makanan. Ada toko yang menyediakan mangkuk air. Ada kafe yang membiarkan mereka tidur di kursi. Ada orang yang membangun rumah kecil untuk kucing di pinggir jalan. Di tempat lain, kita mungkin menyebut mereka stray cats. Tapi di Istanbul, banyak orang lebih melihat mereka sebagai community cats. Kucing milik jalan, milik lingkungan, milik kota. Dan dalam cara yang aneh tapi indah, milik semua orang. Itulah yang membuat Istanbul berbeda. Hubungan antara manusia dan kucing di sini tidak selalu seperti hubungan pemilik dan hewan peliharaan. Bukan, ini kucingku. Lebih seperti, dia tinggal di sini, kami mengenalnya, dan kami membiarkannya menjadi dirinya sendiri. Mungkin itulah sebabnya Istanbul sering dijuluki secara bercanda sebagai Katstanbul. Bukan karena kucing hanya banyak, tapi karena kucing terasa menyatu dengan identitas kota. Mereka ada di foto turis, ada di video viral, ada di toko buku, ada di restoran ikan, ada di feri, ada di dekat Hagia Sophia, ada di jalan-jalan kecil yang menghubungkan Asia dan Eropa. Tapi pertanyaan yang menarik adalah, kenapa Istanbul bisa seperti ini? Kenapa kota sebesar dan sesibuk Istanbul bisa punya hubungan yang begitu lembut dengan kucing jalanan? Jawabannya, tidak hanya karena orang Turki suka kucing. Sejarahnya jauh lebih panjang. Kita harus melihat Istanbul sebagai kota pelabuhan, kota perdagangan, kota kerajaan, kota masjid, kota perpustakaan, kota yang selama berabad-abad menjadi pertemuan manusia, barang, budaya, dan hewan dari banyak arah. Karena sebelum kucing menjadi ikon Instagram Istanbul, mereka punya peran yang sangat praktis. Mereka menjaga gudang, menjaga makanan, menjaga kapal, menjaga buku, dan mungkin, tanpa pernah diminta, ikut menjaga denyut kota. Untuk memahami kenapa kucing bisa menjadi penguasa sejati Istanbul, kita harus kembali ke masa ketika kota ini masih menjadi salah satu pusat dunia lama. Istanbul selalu menjadi kota pertemuan. Di satu sisi, Asia. Di sisi lain, Eropa. Di tengahnya, Bosforus. Selama berabad-abad, kapal datang dan pergi membawa rempah, kain, gandum, buku cerita, dan manusia dari berbagai dunia. Dan di setiap kota pelabuhan besar, selalu ada satu masalah lama, tikus. Tikus bisa masuk kapal, masuk gudang makanan, masuk pasar, merusak gandum, merusak kain, merusak barang dagangan, bahkan merusak buku dan naskah. Dalam dunia sebelum pest control modern, kucing bukan hanya hewan lucu. Kucing adalah solusi. Mereka bisa hidup di kapal. Mereka bisa bergerak di pasar. Mereka bisa menjaga gudang. Mereka bisa masuk rumah kayu dan lorong sempit. Mereka bisa mengendalikan populasi tikus dengan cara alami. Inilah salah satu alasan kenapa kota-kota pelabuhan lama sering punya banyak kucing. Tapi di Istanbul, fungsi praktis itu bertemu dengan budaya yang lebih lembut. Pada masa Ottoman, kota ini punya tradisi kuat dalam merawat makhluk hidup di ruang publik. Dalam beberapa cerita sejarah dan tradisi kota, warga memberi makan hewan jalanan, termasuk kucing, anjing, dan burung. Bahkan ada praktik sosial di mana orang membeli makanan untuk diberikan kepada hewan sebagai bentuk kebaikan. Budaya Islam
juga memberi tempat khusus bagi kasih sayang terhadap hewan. Kucing sering dianggap bersih, dekat dengan kehidupan rumah, dan tidak dipandang sebagai hewan yang harus dijauhkan dari ruang manusia. Karena itu, tidak aneh jika dalam imajinasi Istanbul, kucing bisa muncul di halaman masjid, dekat perpustakaan, atau di sela-sela kehidupan sehari-hari. Tentu saja, kita tidak perlu membayangkan masa lalu terlalu romantis. Kucing tetap hidup di jalan, tetap menghadapi cuaca, tetap harus mencari makanan, tetap rentan sakit. Tapi, dibanding banyak kota lain, Istanbul mengembangkan hubungan sosial yang unik dengan mereka. Mereka bukan sepenuhnya liar, tapi juga bukan sepenuhnya peliharaan. Mereka berada di antara dua dunia. Bebas seperti hewan jalanan, tapi diterima seperti tetangga. Dan lama-kelamaan, peran mereka berubah. Awalnya, mereka berguna karena berburu tikus. Lalu mereka menjadi bagian dari kebiasaan warga. Lalu menjadi bagian dari memori kota. Lalu menjadi simbol. Kucing di Istanbul bukan hanya hidup di kota. Mereka membantu membentuk rasa kota itu sendiri. Bayangkan, seorang pedagang membuka toko pagi-pagi. Lalu kucing lokal sudah menunggu di depan pintu. Bayangkan, seorang penjaga masjid melihat kucing tidur di sudut halaman dan tidak mengusirnya. Bayangkan anak kecil tumbuh dengan kucing yang sama duduk di tangga rumah selama bertahun-tahun. Hal-hal kecil seperti itu, kalau terjadi setiap hari selama beberapa generasi, akhirnya menjadi budaya. Dan inilah yang membuat Istanbul terasa berbeda. Di sini, kucing tidak harus punya nama resmi untuk diingat, tidak harus punya pemilik untuk dirawat, tidak harus tinggal di rumah untuk dianggap bagian dari keluarga kota. Mereka hanya perlu hadir. Tapi ketika Istanbul memasuki era modern, hubungan ini berubah lagi. Kucing menjadi daya tarik wisata, ikon media sosial, dan bahkan wajah lembut dari kota besar yang sangat sibuk. Namun di balik semua foto lucu itu, ada pertanyaan penting. Apakah kehidupan kucing Istanbul hari ini benar-benar seindah yang terlihat? Hari ini, kucing Istanbul bukan hanya bagian dari kota. Mereka juga bagian dari citra global Istanbul. Turis datang ke Hagia Sophia, Galata, Grand Bazaar, dan Bosphorus. Tapi di antara semua itu banyak yang pulang dengan foto kucing. Kucing tidur di kursi restoran. Kucing duduk di jendela toko souvenir. Kucing berdiri di depan masjid seolah menjadi penjaga pintu. Kucing naik ke pangkuan orang asing seolah sedang memilih manusia baru untuk sementara. Film dokumenter Kedi ikut membuat dunia semakin mengenal hubungan Istanbul dengan kucing jalanannya. Film itu tidak hanya menunjukkan kucing sebagai hewan lucu, tapi juga sebagai cermin hubungan manusia dengan kota. Ini menyingkap kesepian, kebaikan, dan kehidupan sehari-hari, dan mungkin itulah alasan cerita ini begitu kuat. Karena kucing Istanbul membuat kota besar terasa personal. Di tengah lalu lintas ekonomi politik dan kehidupan urban yang cepat seekor kucing bisa membuat seseorang berhenti sebentar, memberi makan, mengelus, memotret, atau sekadar tersenyum. Namun ada sisi lain yang juga perlu dibahas. Tidak semua kucing Istanbul hidup nyaman. Sebagian memang dirawat, warga diberi makan dan dikenal lingkungan. Tapi sebagian lain tetap menghadapi sakit luka cuaca dingin kelaparan dan risiko kendaraan. Populasi yang besar juga berarti tantangan besar. Sterilization, vaksinasi, perawatan medis, adopsi, dan koordinasi. Pemerintah kota Istanbul memiliki layanan untuk hewan terlantar, termasuk vaksinasi, perawatan rehabilitasi, dan shelter. Ada juga relawan yang memberi makan membawa kucing sakit ke dokter hewan dan membantu sterilization. Tapi skala kota ini sangat besar. Dan kucing yang hidup di jalan tidak bisa hanya ditangani dengan rasa sayang. Mereka butuh sistem, butuh perawatan, butuh kebijakan, butuh edukasi, butuh sterilization yang konsisten, butuh warga yang peduli tapi juga bertanggung jawab. Disinilah Istanbul menjadi menarik bukan hanya sebagai kota kucing, tapi sebagai contoh hubungan manusia dan hewan di ruang publik. Banyak kota melihat hewan jalanan sebagai masalah yang harus dihapus.
Istanbul dalam banyak hal melihat mereka sebagai bagian dari lanskap hidup. Tentu ini tidak sempurna, tapi ada sesuatu yang indah dari cara banyak warga memberi ruang bagi makhluk kecil yang tidak bisa membayar sewa, tidak punya alamat, dan tidak punya suara dalam kebijakan kota. Kucing-kucing itu hidup di sela-sela manusia. Mereka tidak selalu meminta banyak. Sedikit makanan, sedikit air, tempat tidur yang aman ruang untuk hidup, dan kadang tangan yang lembut. Mungkin itulah yang membuat Istanbul terasa hangat. Bukan hanya karena bangunan bersejarahnya, Bosforusnya, masjid pasar, dan senjanya, tapi karena di kota ini sejarah besar dan kehidupan kecil bisa berdampingan. Kekaisaran pernah datang dan pergi, nama kota pernah berubah, bangunan pernah berganti fungsi, generasi manusia terus berganti, tapi kucing tetap ada, duduk di tangga, tidur di kursi, menunggu ikan, menatap laut. Dan hidup seolah kota ini memang dibuat juga untuk mereka. Jadi, mungkin benar di Istanbul, kucing bukan sekadar penghuni jalanan. Mereka adalah penjaga memori kota. Bukan penguasa dalam arti memerintah, tapi penguasa dalam arti yang lebih halus. Mereka membuat manusia melambat memperhatikan dan mengingat bahwa kota bukan hanya milik manusia. Menurut kamu, apakah kota lain bisa belajar dari cara Istanbul hidup bersama kucing jalanan? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah unik tentang kota hewan sejarah budaya dan fakta dunia yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke Inner Data Set. Karena kadang cara terbaik memahami sebuah kota bukan hanya melihat monumennya, tapi melihat siapa yang tidur tenang di bawah bayangannya.